Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita, sehingga pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari berikan waktu, berikan hati, berikan suara untuk menyembah Dia. Karena kita ada sebab anugerah dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih sayang. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan ku ada, haleluya. Ku
ada anugerah. Mari Bapak Ibu kita berdiri. Ku ada karena kasih-Mu. Amin. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasihan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Benar Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Mari berikan persembahan pujian buat Yesus. Ucapan syukur kita pagi hari ini buat segala kasih sayang Tuhan. Haleluya. 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 Katakan terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin, 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 amin. Terima kasih. Hanya anugerah buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hidup ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau beri. Haleluya. Terima kasih buat hidupku sekarang. Bukan selamanya. Haleluya. 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 Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat hidup ini Tuhan. Amin. Terima kasih buat hari ini. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Allah. Yesus. 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 Besar anugerah-Mu. Haleluya. Amin.
semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Aduh, katakan besar anugerah-Mu. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar. Mari kita angkat tangan kita sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Katakan besar, besar anugerah-Mu. Haleluya. Melimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar katakan semakin hari. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar katakan semakin hari. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Kita dengan hormat Bapak Heridion Swandi akan pimpin kita di dalam doa. Besar anugerah-Mu. Amin. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Oleh karena anugerah, kemurahan, Haleluya. pertolongan, penyertaan Tuhan yang amat sangat besar, sehingga sampai dengan pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Untuk itu tiada kata lain selain rasa syukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Amin. Engkau yang sudah memanggil kami dari segala arah dan jurusan. Keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang telah Engkau kumpulkan di tempat ini di pagi hari ini. Haleluya. Berhimpun bersama-sama. Amin. Dalam kesatuan hati, kesatuan jiwa, kesatuan roh untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Benar Tuhan. Bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Menaikkan segala pujian dan syukur hanya bagi Tuhan. Karena begitu amat sangat luar biasa pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah-Mu yang luar biasa. Kami telah berkumpul di pagi hari ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah suci, ibadah agung yang mulia. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu. Engkau memimpin dan memberkati ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang berbagian dalam pelayanan pagi ini, yang hendak memimpin pujian.
musik yang mengiringi ibadah pagi hari ini. Secara khusus firman yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Tuhan memberkati, mengurapi, hadirlah di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Sehingga kita engkau hadir, kami akan merasakan kuasa yang luar biasa. Engkau menjamah kami masing-masing Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tak pengharapan akan mempunyai pengharapan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, sucikan hati kami masing-masing. Ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami berlayak masuk hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami mulai ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu sejenak tidak bernafas. 2 detik, 3 detik, 4 detik, sampai berapa detik. Tatkala kita bisa menghirup udara pagi hari ini, itu karena berkat Tuhan. Tatkala kita menikmati kesehatan, kekuatan, itu karena berkat Tuhan. Oleh itu pagi hari ini katakan kepada hati kita, iman kita, aku diberkati, aku dilimpahi. Karena apa? Yesus mengasihi kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan terlalu baik buat kita. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata. Amin. Iman kebajikan tersedia bagiku. Haleluya. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan dengan iman lagu ini. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Tersedia bagiku. Haleluya. Semua alasanku limpahkan segalanya. Haleluya. Dan anugerahnya sangat besar. Katakan aku diberkati. Haleluya. Amin. Haleluya. Dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu, lagu ini penuh dengan iman. Lagu ini adalah berkat Tuhan. Oleh sebab itu kita nyanyikan dengan iman, karena hari ini Yesus akan memberkati kita. Haleluya. Aku diberkati. Haleluya. Aku katakan dengan iman. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku haleluya. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Buat siapa? Kita semua. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin, amin, amin. Lamanya Yesus baik. Biar jemaat nyanyikan lagu ini. Amin. Haleluya. Suara kita didengar Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya Yesus. Yesus Engkau baik buat kami Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Untuk selama-lamanya. Haleluya. Katakan apa? Oh, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Beri penyembahan buat Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Amin. Kau sungguh indah tiada taranya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Amin. Hikmatmu tiada terselami. Amin. Kasih-Mu dalam tak terduga. Ku kagum indah tiada taranya. Haleluya. Mulia dan katakan ku kagum. Haleluya. Haleluya, haleluya. Akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan haleluya. Ku kagum. Mari kita angkat tangan kita sebagai penyembahan, ucapan syukur buat kasih kemurahan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kau aman.
Angkat suara buat Yesus. Angkat suara kita buat Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ku sekali lagi ku kagum. Haleluya, haleluya, amin. Ku kagum, hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Mari beri waktu untuk menyembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, Kau ku kagumi. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Amin. Akui kasih-Mu tiada. Haleluya. Minta dengar hormat Cik Sufang bisa pimpin kita dalam doa. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Amin. Amin. Engkaulah Allah Tuhan. Amin. Engkaulah firman itu, firman yang hidup, yang menyembuhkan, yang menyucikan, yang memurnikan. Engkaulah Roh Kudus itu, Tuhan Yesus. Amin. Kami segenap umat Tuhan yang hadir hari ini merasakan jamahan Allah dalam hidup kami. Setelah kami memuji dan membesarkan nama-Mu, ada suatu kuasa yang mengalir dalam hidup kami, menyembuhkan, memurnikan. Yang terpenting dalam hidup ini, mengampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami berlayak saat kami mengabdi dan menyembah kepada-Mu. Segala puji bagi kebesaran nama Allah.
Engkau yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Tuhan, dengan apa kami membalas kebaikan Allah? Dengan apakah kami harus mengingat kebaikan-Mu Tuhan? Ilmu kami tidak dapat membandingkan dengan Engkau ya Tuhan. Engkaulah Allah yang tidak dapat kami selami. Engkau ada sejak dunia ini belum ada Tuhan. Engkau yang menciptakan segalanya. Engkau yang mengadakan segalanya hanya dengan firman-Mu. Firman Allah yang hidup. Hanya dengan sabda-Mu semuanya jadi Tuhan. Amin. Dunia ini dijadikan hanya dengan firman Allah. Segalanya jadi karena kebesaran kuasa-Mu. Oleh sebab itu kami patut untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Segalanya bagi kebesaran Allah yang agung. Oleh sebab itu pagi hari ini setelah kami menaikkan pujian syukur kami akan menerima wejangan dari Engkau. Firman Allah yang akan ditaburkan menjadi benih yang hidup, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, umat-umat kesayangan-Mu. Selamanya hidup kami akan menyenangkan hati-Mu. Amin. Terima kasih untuk kebaikan Allah. Terima kasih untuk nafas hidup. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang tidak dapat kami terima hanya dengan tangan yang terbuka. Tetapi kami semua harus dan wajib mengembalikan semuanya dengan pujian syukur kami. Sekali lagi Tuhan, bersedialah Engkau mengampuni dosa kami, agar firman yang akan ditaburkan menjadi rema yang hidup dalam hidup kami. Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang menumbuhkan kami, Engkau yang menyiram, Engkau yang akan selalu melawat hidup kami. Firman Allah itu adalah Roh Kudus yang hidup. Oleh sebab itu, tanamkanlah benih itu dalam hidup kami, agar Roh Kudus itu berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Menjadi berbeda dengan orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Menjadi berbeda karena kami adalah umat kesayangan-Mu yang telah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi, selamat kita kembali bersekutu di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, dan pada hari ini hadir bersama-sama dengan kami, atau ada Bapak Ibu yang ada di rumah, dapat berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, baik buat
selama-lamanya Engkau baik. Engkau baik dalam segala rencanamu. Engkau baik dalam segala pekerjaanmu. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau naikkan ucapan syukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, untuk anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu semuanya dapat kami nikmati. Tuhan, ini doa kami hari ini. Bawalah setiap kehidupan umat-umat-Mu untuk selalu tertuju kepadamu Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu. Bulatkan hati kami untuk takut akan Engkau, supaya hidup kami adalah hidup yang benar-benar menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Berikanlah kesehatan, kekuatan, berkat dari Tuhan yang terbaik dari Engkau, yang Engkau sudah rencanakan, yang Engkau sudah rancangkan, biar terjadi dalam kehidupan seluruh umat-Mu. Dan biarlah dengan itu setiap kehidupan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap keluarga GPDI El Shaddai Magelang di dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan dan pelajaran yang akan kita renungkan bersama-sama. Dan kita sudah sampai ke persinggahan ke-41. Ya, hari ini kita akan melihat satu tempat semakin dekat dengan daerah Kanaan di mana mereka akan masuk. Ya, dari 42 persinggahan yang kita belajar, dan hari ini kita ada di persinggahan ke-41 bernama Dataran Moab. Ya, kita akan lihat ada beberapa kejadian yang tercatat di sana ya, dalam Bilangan 33 ayat 48 sampai 49 menuliskan bahwa perkemahan mereka itu kira-kira ya menurut buku referensi 8 km panjangnya perkemahan bangsa Israel. Jadi kita dapat bayangkan betapa luasnya ya, betapa banyaknya jumlah mereka. Apa yang terjadi di sana? Hari ini kita akan belajar satu kejadian dari beberapa kejadian, nanti siang kita akan belajar kejadian yang lain. Kita akan lihat Ulangan pasal yang pertama ayat yang kelima. Ulangan pasal 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini. Ya, ini adalah satu hal yang akan kita pelajari hari ini, apa yang terjadi di dataran Moab. Ulangan 1 ayat 5 berkata, di seberang sungai Yordan di tanah Moab itulah Musa menguraikan kembali. Artinya bukan membuat hukum yang baru, tidak. Tetapi hukum Taurat yang mereka sudah terima dahulu, ada generasi yang pertama kembali diuraikan kepada generasi yang kedua. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar generasi yang pertama sudah habis kecuali Yosua dan Kaleb. Dan karena itu Musa melihat pentingnya menguraikan kembali hukum Taurat kepada generasi yang kedua yang akan segera masuk ke tanah perjanjian di saat-saat terakhir perjalanan mereka di padang pasir. Dalam bahasa aslinya menguraikan itu punya arti menggali atau mengukir. Dan punya pengertian menjelaskan dengan sangat terperinci. Jadi kita dapat membayangkan bagaimana Musa ya di akhir usianya, dia yang minggu lalu kita belajar hanya melihat tempat yang dia rindukan, yang tersembunyi. Dia tidak bisa masuk ke sana, tetapi dia masih punya hati yang luar biasa untuk menguraikan, menggali lagi hukum-hukum Tuhan, mengukirkannya di dalam hati umat Israel. Dia jelaskan dengan sangat terperinci, dan saya percaya satu kerinduan dari Musa adalah karena dia lihat generasi yang pertama
habis binasa. Dan sekarang di hadapannya, di akhir perjalanan dari bangsa Israel, di perkemahan terakhir, dia menekankan betapa pentingnya pengajaran firman Tuhan itu harus ada di dalam generasi yang kedua ini. Saya memakai kata yang menarik dari pengertian menguraikan yang kita baca di Ulangan 1 ayat 5 tadi. Saya ambil satu kata, mengukir. Saya yakin Musa punya kerinduan untuk firman, untuk hukum-hukum Allah itu yang dia jelaskan secara terperinci, itu dipilih oleh bangsa Israel. Itu kemudian diambil oleh generasi yang kedua ini untuk diukirkan di dalam hati mereka. Karena mengukirkannya, menaruhnya, itu adalah sebuah pilihan. Ada banyak hal yang bisa ditaruh di dalam hati. Bangsa Israel sudah lewati banyak perjalanan dan kita melihat bagaimana ada begitu banyak hal yang silih berganti ditaruh di hati mereka. Ada kalanya mereka taruh hati yang sepenuh kepada Allah. Tapi baru melangkah beberapa waktu, mereka sudah taruh hal yang lain di dalam hidupnya. Tapi di perkemahan terakhir, Musa sekali lagi tekankan. Saya dapat katakan Musa memberikan penjelasan, memberikan ajakan. Generasi kedua, ambil firman, taruh itu di dalam hatimu. Pesan yang sama sebenarnya kita juga dapati di hari-hari Tuhan yang mendekat hari-hari ini. Rasul Paulus sudah menuliskannya kepada Timotius. Kita lihat 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Kalau Bapak Ibu melihat suratan 2 Timotius 3, pada judul perikopnya dituliskan keadaan manusia pada akhir zaman. Ada satu suratan yang sudah ditulis jauh sebelum hari ini tiba. Akan ada masa di mana kita tiba di akhir-akhir perjalanan, di mana hari Tuhan sudah mendekat. Pesan yang sama, meskipun dituliskan dengan bahasa yang berbeda. Saya akan bacakan. 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, Saudara, ada pesan yang sama seperti Musa memberi pesan di hari-hari terakhir perjalanan bangsa Israel. Di hari Tuhan yang mendekat hari-hari ini, ada satu ajakan yang sama, pegang kebenaran yang engkau sudah terima. Di hari terakhir begitu banyak perubahan yang kita lihat. Begitu banyak hal yang bisa dengan sekejap berubah. Hari ini ada satu pesan. Ambil kebenaran, pegang kebenaran, taruh di dalam hatimu. Saya meminjam kata dari Musa, terukir dalam hati. Hari ini kita akan belajar satu tema, terukir dalam hati. Sesuatu yang terukir dalam hati itu tentunya tidak mudah. Kalau Bapak Ibu pernah melihat ukiran,
itu berbeda dengan sesuatu yang hanya ditempelkan. Sesuatu yang ditempelkan begitu saja, satu saat bisa dengan mudah lepas. Sesuatu yang mungkin dituliskan dengan begitu saja, ada kalanya bisa terhapuskan. Tetapi sesuatu yang diukir tidak mudah, tidak bisa terlepas. Kenapa? Karena waktu diukir ada bagian yang kemudian juga dikenai. Dan apa yang diukir itu menjadi satu dengan tempat dia diukirkan. Apa yang kita izinkan terukir dalam hati kita? Apa yang kita taruh di dalam hati kita dalam-dalam sampai tidak bisa terhapuskan? Apa yang kita taruh dalam hati kita dalam-dalam sehingga kita selalu memikirkannya? Apa yang kita taruh dalam hati kita dalam-dalam sampai itu menggerakkan pikiran kita, menggerakkan keinginan kita, bahkan mempengaruhi perilaku kita? Apa yang terukir di dalam hati kita akan sangat mempengaruhi seluruh hidup kita. Karena itu saya percaya Musa tahu persis pentingnya menaruh firman, mengukirkannya dalam hati. Kita punya pilihan. Pilihan yang pertama, menaruh firman Tuhan terukir di dalam hatimu. Ulangan 11 ayat 18. Musa berkata demikian. Ulangan 11 ayat 18. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Sampai situ. Musa berulang kali, Bapak Ibu kalau dapat melihat di ulangan 11, saya tidak bisa baca semuanya. Ulangan 30 diulang berkali-kali. Kamu harus taruh perkataan Tuhan, firman Tuhan di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Di dalam jiwa ada pikiran. Sesuatu yang diukir akan membuang bagian yang di tempat diukirkan. Waktu firman itu diukirkan dalam hati kita, dia akan membersihkan hal-hal di dalam hati kita. Bukan hanya Musa, bahkan ketika mereka masuk ke Kanaan, Yosua pun yang melanjutkan pemimpinan Musa berkali-kali mengingatkan, berkali-kali mengulang. Dan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu, kita lihat dari apa yang Yosua katakan tentang menaruh perkataan, mengukir firman Tuhan dalam hati kita. Bagaimana caranya kita mengukir firman Tuhan dalam hati kita? Yosua 1 ayat 8, mari kita lihat. Ada cara yang luar biasa yang Yosua berikan kepada bangsa Israel, dan saya percaya itu menjadi teladan juga bagi kita. Yosua 1 ayat 8, saya mengajak Bapak Ibu Saudara baca bersama-sama. Ucapkan firman ini sampai engkau dengar dengan telingamu. Yosua 1 ayat 8 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau
akan beruntung. Amin. Ini satu pesan Yosua yang sangat penting ketika dia mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Musa. Cara yang pertama, saya ingin Bapak Ibu melihat bahwa Tuhan mengizinkan kita pakai seluruh panca indera kita untuk mengukir firman Allah di dalam hidup kita. Yang pertama, kita bisa pakai mata kita, mulut kita, pikiran kita, semua panca indera kita. Yosua 1 ayat 8 berkata demikian. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau kita mau firman Tuhan itu terukir di dalam hati kita. Nomor 1, perkatakan firman. Bagaimana caranya memperkatakan? Dengan membacanya. Kita tidak bisa memperkatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi waktu kita membaca firman Tuhan, seperti tadi Bapak Ibu Saudara membaca, kita kemudian dapat mendengarkannya. Saya mendorong Bapak Ibu, kenapa ada kalender rohani? Bapak Ibu bisa buka setiap hari. Ada doa yang dituliskan berdasarkan ayat Alkitab. Dan Bapak Ibu bisa baca. Saya dorong Bapak Ibu baca sampai itu terdengar dengan telingamu. Karena waktu kita baca ayat-ayat ini, kita sebutkan nama kita di dalam ayat itu. Kita sedang memperkatakan firman itu kepada diri kita. Itu bagian kita mengukirkan firman Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Perkatakan firman, bacalah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dengan suara yang terdengar, itu akan juga baik. Telinga kita pun bisa mendengar firman Allah. Kedua, menghafalkannya. Ini tidak mudah. Tidak banyak orang yang menginginkannya. Tapi saya dorong Bapak Ibu, berlatihlah menghafalkan firman Tuhan. Supaya apa? Firman itu terukir dalam dirimu. Firman itu ada di dalam dirimu. Kita tidak bisa bawa Alkitab selalu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bawa Alkitab. Atau sekarang bawa Alkitab di tab. Tapi tidak selalu kita bisa segera baca Alkitab waktu sedang menghadapi kejadian-kejadian tertentu dalam hidup kita. Waktu Bapak Ibu naik kendaraan, menghadapi sesuatu, kita tidak sempat mungkin baca Alkitab untuk kemudian tahu apa yang kita harus lakukan. Oleh sebab itu firman harus ada di dalam hatimu. Waktu engkau di toko, engkau melayani pelanggan-pelangganmu, engkau tidak mungkin melayani sambil bawa Alkitab. Waktu ada pelanggan-pelanggan lakukan sesuatu, saya harus baca Alkitab dulu. Kalau ada orang yang melakukan yang tidak baik kepada saya, apa kata firman Tuhan? Tidak sempat. Firman harus ada di dalammu. Bahkan ketika ada orang yang mencela, orang menyakiti, atau orang yang berbuat mungkin tidak sepantasnya kepada kita. Apa yang memampukan kita menghadapinya? Firman harus ada di dalam hatimu. Anak-anak muda, engkau ke sekolah, engkau lakukan aktivitas, atau mungkin aktivitas-aktivitas yang engkau lakukan sendiri. Engkau sedang lihat tayangan-tayangan. Ada godaan-godaan muncul di tayangan yang orang lain tidak tahu. Engkau mungkin tidak sempat lagi baca Alkitab. Bagaimana caranya menolak semua godaan-godaan yang tidak berkenan dari tayangan-tayangan yang bisa merusakkan kita? Firman harus ada di dalam hati kita.
Karena ketika firman ada dalam hati kita, waktu kita hadapi sesuatu, firman itu hidup. Karena firman itu Allah sendiri. Saya percaya Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman. Di mana ketika kita ada dalam kemarahan, dan firman itu mengingatkan kita. Tenang. Waktu engkau ada dalam kesedihan, firman Allah berbicara dalam hatimu. Ada penghiburan dari Allah. Waktu engkau mungkin ingin keluarkan kata-kata yang kotor, firman ada di dalam hatimu, mengingatkan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Waktu ada kekhawatiran terlintas di pikiranmu, firman yang ada dalam hatimu bisa mengingatkan. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Ia yang memelihara engkau. Bapak Ibu, berlatihlah hafalkan firman Tuhan. Bagaimana menghafalkannya? Bagian terakhir dari memperkatakan, berulang-ulang baca firman. Berulang-ulang membacanya. Ulangan 6 ayat 6-7 memberikan kita catatan, saya akan bacakan. Ulangan 6 ayat 6-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu gambaran. Firman itu harus terus-menerus di dalam segala situasi. Waktu berbaring, dalam keadaan santai, dalam perjalanan, apabila engkau bangun, apabila engkau sedang tidur, semua hal, semua peristiwa yang kita alami dalam hidup, terus perkatakan firman. Itu bagian kita mengukir. Sesuatu yang diukir perlu proses. Kalau Bapak Ibu perhatikan orang yang mengukir, dia harus mungkin memberikan ketukan tidak sekali, sampai dalam, sampai ada bekasnya, sampai tertanda, diulang-ulang, pelan-pelan. Begitu juga kalau kita mau mengukir firman Tuhan di dalam hati kita. Terus perkatakan firman Tuhan, baca, hafalkan. Saya percaya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menghafalkannya. Bapak Ibu yang mungkin sudah berusia, jangan khawatir minta kemampuan dari Tuhan. Mungkin gak bisa menghafalkan semuanya. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa menghafalkan dengan persis alamat ayatnya. Tapi dapat mengingat apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Perkatakan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 kemudian dilanjutkan dengan kalimat berikut. Saya kembali ke Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi bagian yang kedua untuk kita mengukir, renungkanlah itu siang dan malam. Perhatikan, kita mengukir, tadi saya katakan Tuhan pakai seluruh panca indera kita. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar firman, mulut untuk memperkatakan. Yosua 1 ayat 8 meneruskannya dengan langkah yang kedua, merenungkan. Merenungkan itu dalam bahasa aslinya banyak sekali memakai kata meditasi. Istilah meditasi sudah diambil banyak oleh dunia sehingga orang sering berpikiran kalau meditasi itu memikirkan hal-hal yang gaib, memikirkan hal-hal yang gelap. Padahal sebenarnya yang dimaksud meditasi, merenungkan, itu sudah menjadi bagian dari terukir di dalam hati. Kalau mau yang di dalam hati kita yang terukir adalah firman Tuhan, beri waktumu merenungkan firman Tuhan. Artinya setelah kita baca, kita beri waktu memikirkan dengan serius apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Kita kadang-kadang, termasuk saya, punya kebiasaan setelah baca firman, apalagi kalau ayatnya panjang, pasalnya panjang,
oh ya sudah selesai, secepat-cepatnya mungkin kita ingin selesaikan. Tapi mari belajar hari ini. Kalau kita ingin firman Tuhan yang terukir, beri waktu merenungkan, pikirkan dengan serius. Bahkan doakan, Tuhan, apa ya yang Engkau ingin saya lakukan dengan firman-Mu? Bukankah ini petunjuk dalam kehidupan kita? Tapi kita sering lebih percaya dengan internet, dengan berita-berita hoax, dengan artikel-artikel. Itu tidak salah. Tapi beri perhatian khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Dan Yosua menuliskannya, renungkanlah itu siang dan malam. Artinya kita tidak bisa merenungkannya sambil lalu, cepat-cepat. Tapi harus dengan teratur. Beri waktu dengan teratur, siang dan malam. Orang sering memakai kalimat konsisten. Dan itu butuh komitmen, kesediaan dari hati kita. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99 mencatat demikian. Mazmur 119 ayat 97 sampai 99. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu ku renungkan. Bapak Ibu, takut akan Tuhan, di dalamnya ada hikmat Tuhan. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Tadi dalam doa sudah dikatakan bahwa Dia firman yang hidup. Dan waktu kita memutuskan firman itu yang diukir, sebenarnya kita sedang menyatu dengan Kristus. Dimanapun kita berada, kita sedang memikirkan dengan serius apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena itu, sama seperti Musa mengingatkan bangsa Israel, hari ini pesan yang sama sampai kepada kita. Ukirkanlah firman Tuhan di dalam hatimu. Perkatakan, renungkan, pikirkan dalam-dalam. Sama seperti orang mengukir sampai dalam supaya bekasnya tidak akan hilang. Firman yang kita pikirkan dalam-dalam. Mungkin hari ini kita belum mengerti. Saya pernah saksikan Bapak Ibu, Yosua 1 ayat 8. Berapa tahun yang lalu saya tidak mengerti apa maksudnya. Dan berulang kali saya mempertanyakan Tuhan, apa maksudnya? Untuk kemudian saya dapat mengertinya waktu-waktu ini. Renungkanlah firman Tuhan. Biar firman itu yang terukir dalam hati kita. Yang terakhir, kembali ke Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita mau firman itu terukir dalam hati kita, tidak cukup hanya baca, menghafalkannya, merenungkannya. Tetapi Yosua memberikan kita nasihat, lakukan firman Tuhan. Melakukannya pun harus hati-hati. Melakukannya pun harus sesuai petunjuk. Kenapa? Karena bisa saja terjadi. Kita tahu petunjuk firman Tuhan. Kita lakukan sedikit. Kita lakukan bagian yang A. Tapi kita tidak lakukan bagian yang B. Bisakah? Bisa. Banyak orang mungkin punya pengalaman. Tuhan, kalau firman-Mu berkata, berikanlah, aku sanggup beri dengan kemurahan kepada orang lain. Tuhan, Engkau minta aku beri harta, aku akan beri harta. Tuhan, Engkau minta aku memberi belas kasihan, aku beri belas kasihan. Tapi tunggu dulu, kalau firman-Mu berkata, beri pengampunan. Itu sebabnya Yosua berkata, lakukan, bertindak hati-hati sesuai dengan petunjuk.
Karena ternyata bagian satu harus dilakukan, bagian yang lain tidak boleh diabaikan. Kalau ingin firman itu terukir dalam hati kita. Ketika itu dilakukan, proses mengukirnya dapat dikatakan sampai kepada tahap menyatu. Yang tadi saya katakan, kita mungkin gak bawa Alkitab kemana-mana. Tapi firman itu ada di pikiran. Firman itu ada di perasaan. Firman itu ada dalam tindakan. Otomatis keluar. Kita masih berperang dengan keinginan daging kita. Itu sebabnya perlu selalu membawa hidup kita dalam doa. Supaya ketika ada dalam pilihan-pilihan kita dapat memutuskan. Yang aku keluarkan adalah yang terukir di dalam hatiku. Mazmur 119 ayat 102 berkata demikian. 102 dan 105. Mazmur 119 ayat 102 dan 105. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Pemazmur berkata, sangat indah. Tuhan, Engkau sendiri mengajar aku dari firman. Aku tidak akan menyimpang. 105 ini ayat yang sangat terkenal. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Banyak hal yang gelap karena kita tidak tahu bahkan apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Tapi kalau ada firman Tuhan, itu yang akan menerangi jalan kita. Boleh yang terjadi sesuatu yang di luar dugaan, tapi ada firman menerangi sehingga kita tahu bagaimana harus bertindak. Perhatikan, kalau firman yang kita pilih terukir dalam hati kita, kebenaran yang kita pilih untuk terukir dalam hati kita. Yosua 1 ayat 8, kita kembali, dia berkata demikian. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Apa yang paling kita inginkan dalam perjalanan kehidupan kita? Semua orang ingin berhasil, semua orang ingin beruntung. Pilih kebenaran firman Tuhan untuk kita ukir di dalam hati kita. Karena ketika kita mengukir kebenaran, kita mengukir firman, kita mengukir Yesus sendiri dalam hati kita. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu lihat daftarnya. Di tepi air, akar-akarnya, daunnya, buahnya, seluruh kehidupannya berhasil dan beruntung. Kuncinya, pilih kebenaran firman Tuhan terukir dalam hati. Caranya sangat jelas, karena pilihannya ada pada kita. Pertanyaannya, apa yang kita izinkan terukir dalam hati kita? Karena kalau bukan kebenaran, tentunya ketidakbenaran yang terukir. Pilihannya hanya dua. Kita mau kebenaran yang terukir atau ketidakbenaran yang terukir. Waktu engkau berkata, aku tidak mau terukir dengan kebenaran, enggak usahlah terlalu aktif baca firman, aku biasa-biasa saja. Jangan merasa aman dengan hal itu. Karena sesungguhnya waktu kita tidak memilih taruh kebenaran, ketidakbenaran sedikit demi sedikit terukir dalam hati kita. Saya memakai kalimat yang kita mudah mengertinya. Kalau kita tidak memakai firman untuk kita ukir dalam hati kita, dosa yang akan terukir di dalam hati.
Yeremia 17 ayat 1 berkata demikian. Mari kita lihat. Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Perhatikan ayat ini. Peringatannya sangat tegas. Waktu kita tidak mau taruh kebenaran terukir dalam hati kita, yang akan masuk, yang akan menyusup ketidakbenaran yang terukir dalam hati. Yehuda bukan orang yang tidak mengenal Allah. Yehuda bukan orang yang tidak punya pengalaman dengan Allah. Tapi yang dipilih dosa yang terukir di dalam hatinya. Dan perhatikan, ayat ini berkata, dosa itu bukan hanya terukir dalam loh hati mereka. Ayat ini bahkan berkata, dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Mezbah adalah gambaran penyembahan mereka. Mezbah adalah gambaran ibadah yang mereka lakukan. Apa yang dapat kita lihat? Apa maksudnya? Waktu kita hidup dan membiarkan dosa yang terukir, ketidakbenaran. Saya tidak perlu jelaskan dosa itu apa saja. Semua ketidaktaatan pada firman adalah dosa. Dan waktu kita izinkan itu yang terukir dalam hati kita. Firman Allah berkata itu bahkan terukir sampai kepada mezbah. Saat dosa yang terukir dalam hati kita, ibadah kita sia-sia. Sangat menyedihkan. Umat Tuhan yang rajin ibadah, datang pada ibadah, tapi yang terukir dalam hatinya dosa. Dosa itu bahkan terukir dalam ibadah kita. Bukankah sangat menyedihkan ketika kita mendengar ucapan, percuma ibadah yang engkau lakukan, karena yang terukir dalam ibadahmu adalah dosa. Saya sungguh tidak merindukan hal ini terjadi dalam diri pribadi saya dan dalam diri pribadi kita semua. Peringatan ini sangat tegas. Hari-hari ini dalam doa pagi, kami sedang sampai kepada pembacaan di kitab Yeremia. Yeremia adalah nabi yang berulang kali menasehati. Dan dia dihadapkan pada tantangan yang luar biasa, bahkan dia akan dibunuh karena berulang kali mengingatkan bangsa Israel. Tapi saya percaya itu diberikan karena ada kasih Tuhan buat kita. Jangan memilih dosa untuk terukir dalam hati. Jangan membuat ibadah kita sia-sia. Bahkan ayat 3 sampai 6 mari kita lihat tetap di Yeremia 17. Saya akan bacakan, harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Maaf, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Akibatnya sungguh mengerikan. Pemeliharaan Tuhan, pembelaan Tuhan tidak ada. Mungkin engkau punya harta kekayaan,
Apa yang jadi hartamu hari-hari ini? Kepandaian, kekuatan, kekuasaan. Itu bisa kemudian dengan mudah tidak ada lagi. Kalau dosa yang terukir dalam hati. Karena itu hari ini, menutup renungan ini, sama seperti Musa, di akhir perkemahan bangsa Israel, mengukirkan firman Tuhan. Hari-hari ini, Paulus memberikan surat kepada Timotius, pegang kebenaran. Hari ini, firman yang sama masih ada kepada kita. Pesannya masih sama. Terukir dalam hatimu. Apa pilihanmu? Pilihlah kebenaran. Pilihlah firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Ayat yang terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mazmur 119 ayat 11. Jadikan ini komitmen dalam kehidupan kita. Pilihan kita, apa yang kita simpan, apa yang kita ukir dalam hati kita. Mazmur 119 ayat 11. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita punya pilihan. Saya dorong Bapak Ibu, pilihlah kebenaran firman Allah. Allah sendiri terukir dalam hatimu. Dalam beberapa terjemahan dikatakan demikian, firman-Mu kutaruh dalam hatiku, janji-Mu kusimpan dalam hati, firman-Mu kusimpan baik-baik. Engkau akan ada di jalan, apa yang engkau pikirkan waktu engkau ada dalam perjalanan? Boleh kita memikirkan banyak hal dalam hidup, tapi hari ini ukirkan sesuatu yang terukir. Kemana saja kita pergi, dia ikut. Di mana saja kita berada, apa saja yang kita lakukan, dia sudah menempel dalam hidup. Waktu engkau berbaring, apa yang terakhir engkau pikirkan? Kiranya itu firman Allah. Waktu engkau dalam pergumulan, apa yang teringat? Kiranya itu firman Allah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang bingung. Apa yang engkau cari? Kiranya itu firman Allah. Mungkin engkau punya pengalaman tidak menyenangkan, dicela, ingin balas, tidak tahu harus berbuat apa. Kiranya engkau cari firman Allah. Engkau sedang berbahagia, cari firman Allah. Ambil firman, dimanapun, kapanpun. Karena kalau firman itu terukir dalam hati, sesungguhnya firman itu mengikuti engkau kemanapun engkau berada. Kiranya hari ini menjadi tekad kita. Firman terukir dalam hati. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kita merenungkan apa yang kita pilih hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib.
Dia mengerti keadaanmu. Itu sebabnya Dia beri firman-Nya buat kita. Kemuliaan-Mu Kau janji. Aku mau tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku, ku percaya. Haleluya, haleluya. Lukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Engkau kekuatanku, Engkau Tuhanku. Haleluya. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segalanya bagiku. Haleluya, 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 berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu kekuatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Ukirkanlah firman ini terukir dalam hati kami Tuhan. Haleluya, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu ajaib, firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Beri firman-Mu Tuhan, beri firman-Mu Tuhan. Biar kami taruh di hati kami, kami ukirkan dalam hati kami, kami simpan di dalam hati kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan untuk firman-Nya, pujilah Tuhan untuk kebaikan-Nya, pujilah Tuhan untuk keajaiban-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkau mulia. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Masihkah lama-lama. Ya lama-lama.
Engkau saja yang ada, Engkau yang terukir dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya janji-Mu ada. Dengan kasih Kristus, Ibu Yuliani Gunawan akan berdoa untuk firman Tuhan. Dan ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam Kami rindu firman-Mu itu tetap tinggal dalam hati kami. Amin, amin. Ya lama isilah hati kami dengan firman. Amin, amin. Kuduskan kepikiran hati dan angan-angan kami. Amin, amin. Supaya firman-Mu itu mau tinggal dalam hati kami. Terima kasih. Berikan kekuatan Roh Kudus untuk kami melakukan firman-Mu. Menjadi terang di sekeliling kami. Di dunia yang gelap ini Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Kekuatan. Di angkatan yang bengkok ini Tuhan. Supaya kami menjadi terang dan alat-Mu Tuhan. Isilah hati kami dengan firman-Mu. Selalu memperkatakan firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami tiada mampu tanpa Engkau. Kami mohon kekuatan baru terus Engkau berikan dalam hidup kami. Supaya kami mampu melakukan kehendak-Mu. Menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih memberkati Ibu Susan Malino yang telah memberitakan Injil-Mu
menjadi kekuatan buat jemaat-Mu Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan hamba-Mu ini di tengah-tengah kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, supaya kami terus kuat berjalan di dalam Engkau melalui penggembalaan Ibu Gembala kami Tuhan. Hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tempatkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau peliharakan kesehatannya. Terus beri hikmat dan kemampuan. Engkau tolong senantiasa apa yang dilakukan di dalam pimpinan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan. Amin. Pimpin hidup kami, perjalanan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau selalu ada menyertai di tempat ini Terus berikan kekuatan buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau lindungi, jaga dan pelihara jemaat-Mu Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit menular Tuhan. Engkau menyertai dan senantiasa kuatkan imannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi ini telah Engkau berikan firman-Mu itu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Taruh firman-Mu dalam hati kami, terukir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami percaya Engkau mendengar segala doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau tahu hati kami Tuhan. Dan kami berdoa, bawa setiap hati kami untuk terbuka kepada firman-Mu. Dan biar firman-Mu yang terukir dalam hati kami. Kami berdoa kalau ada hati-hati yang acuh tak acuh, hati yang mungkin dingin terhadap firman-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah, Engkau memberikan kerinduan hati untuk kami baca firman, untuk kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau menghendaki kami semuanya ada dalam keberhasilan, ada dalam sukacita bersama-sama dengan Engkau. Karena itu kami mau belajar mengukirkan kebenaran-Mu dalam hidup kami, mengukirkan Engkau sendiri dalam hidup kami, sehingga hidup kami berpaut, bersatu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah hadir hari ini. Bawa kami terus mengenal Engkau. Bulatkan hati kami untuk hidup takut akan Engkau. Berkati dalam pekerjaan, keluarga, rumah tangga, apapun yang kami lakukan dengan kehidupan kami, sesuai dengan firman-Mu, tepat sesuai dengan apa yang Engkau inginkan, sehingga berkat dari Tuhanlah yang menyertai kami. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh yang sudah melayani sepanjang ibadah hari ini. Biarlah segala sesuatu kami lakukan, kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang mungkin ada dalam kelemahan tubuh, ada dalam kesusahan, ada dalam kebimbangan. Kami berseru membawa mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berseru memanggil nama-Mu bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan kesembuhan, kekuatan yang baru, jalan keluar, penghiburan. Biarlah iman yang teguh ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lalui ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu kiranya menyertai setiap langkah kami dan kami menerima dengan ucapan syukur. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya. Di dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali.
Bapa, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk pelayanan aplikasi yang hari ini akan kami resmikan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan izinkan. Kami bersyukur untuk proses-proses yang Tuhan sertai. Dan kami berdoa Engkau berkati Tuhan pelayanan ini untuk dapat menjadi berkat bagi seluruh jemaat. Kami berdoa berkati pelayanan melalui aplikasi ini dapat menjangkau setiap jemaat. Dan kami dapat saling melayani satu dengan yang lain untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin.